Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Lutfi, jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Gorontalo kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan di Indonesia pada masa kolonialisme. Nah, yang pertama, pendidikan di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Pada umumnya Indonesia menerima agama pengetahuan dari negara tetangga seperti India. Indonesia juga memperkaya dan memberi warna coret ke Indonesia pada agama pengetahuan sehingga menjadi spesifik Indonesia. Boleh dikatakan sejak dahulu pendidikan di Indonesia berdasarkan agama. Apabila ditinjau dari peninggalan Mula Warman abad ke-4 sampai ke-5 di Kutai, peninggalan itu berupa batu tertulis Yupa dalam tulisan Pallawa di dalam bahasa Sanskerta. Ini menunjukkan adanya pengaruh agama Siwa. Demikian juga peninggalan Punawarman di Jawa Barat dalam tulisan Pallawa di dalam bahasa Sanskerta. Pada abad ke-6 berkembanglah di Sumatera sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Sriwijaya, yang kemudian menjadi pusat agama Buddha yang rajanya Sriwijaya Wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Sriwijaya merupakan pusat ilmu pengetahuan, tempat para teolog Buddha yang sangat dihormati dan dihargai. Oleh sebab itu, para musafir ulama Senang mendalami ilmu pengetahuan di Sriwijaya, baik yang bersumber agama Buddha, Mahayana maupun Hinayana. Pada abad ke-7, Dharmapala datang di Sumatera dan memberi pelajaran agama Buddha Mahayana kepada penduduk setempat yang semula menganut Hinayana. Keterangan ini diperoleh dari Aitising yang pada 672 sampai 685 Masehi berdiam di Palembang untuk belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan pada masa itu memutuskan perhatiannya pada agama. Nah, yang kedua, pendidikan pada masa Portugis. Pada abad ke-16, bangsa Portugis adalah bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia, kemudian tidak begitu lama disusul oleh bangsa Spanyol. Tujuan utama mendatangi Indonesia adalah mencari rempah-rempah yang banyak dihasilkan bangsa Maluku. Pada 1536, penguasa Portugis di Maluku bernama Antonio Galvano mendirikan sekolah-sekolah seminari untuk anak-anak pemuka bumi. Selain pelajaran agama, diajarkan juga membaca, menulis, dan menghitung. Sekolah serupa didirikan di Pulau Solor yang muridnya mencapai 50 orang. Sekolah tersebut diketahui menggunakan bahasa Latin. Penyebaran agama Katolik di Kepulauan Maluku, demikian pula penyelenggara pendidikan tidak banyak mengalami kemajuan. Orang-orang Portugis dengan Sultan Ternate kurang baik. Mereka harus bersaing dan berperang melawan orang-orang Spanyol dan orang-orang Inggris. Nah, yang ketiga, pendidikan pada masa Belanda. Penjajahan Belanda dalam perjalanan sejarahnya menunjukkan bagaimana ia menerapkan kebijakan pendidikan yang diskriminatif. Pada tahun 1602, bangsa Belanda mendirikan perkumpulan dagang
yang terkenal dengan nama VOC. Bangsa Belanda yang beragama Kristen, Protestan, sambil berdagang juga menyebarkan agama itu menjadi permulaan kebijakan pendidikan kolonial Belanda. Sekolah-sekolah didirikan di Pulau Ambon dan di Pulau Bacan, Maluku. Sekolah-sekolah ini belum mengajarkan pengetahuan umum. Bahasa pengantar yang dipakai ialah bahasa Melayu. Kemudian pada kelas yang lebih tinggi dipakai bahasa Belanda. Nah, yang keempat, awal pendidikan Belanda bagi anak-anak pribumi. Sesudah VOC gulung tikar, pada tahun 1799, Indonesia menjadi daerah jajahan Belanda dengan Hindia Belanda. Usaha-usaha pendidikan kolonial Belanda sudah diajarkan di daerah Maluku. Tidak dapat memperluas ke daerah lain. Maka pada saat pemerintahan Hindia Belanda mulai dijalankan pendidikan bagi bangsa Indonesia belum baik. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.